Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berkah ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala ringankan ayunan langkah dan kaki kita untuk memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk salat berjamaah subuh di masjid ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kalau kita tahu, kalau kalian tahu apa yang ada di salat subuh itu dan di salat fajar itu, lau atau walau kana habwan, mereka akan datang ke masjid untuk salat subuh walau dengan merangkak. Kalau kita tahu, nah bersyukur kita kepada Allah. Di subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan tersebut sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya salat subuh berjamaah di masjid yang penuh barakah ini. Salawat berserta rahmat marilah kita limpahkan kepada pemimpin umat, pembawa syafaat, penebar rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat hingga kita umatnya yang insyaallah akan mendapat syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi hari ini kita akan membahas tentang al-masajid wa fadailuha, masjid dan keutamaannya. Saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah karangan Said Sabiq. Di jilid yang pertama ini, dalam kitab ini kita baca sama-sama atau saya baca dulu ya. Nanti akan saya jelaskan tentang apa peran dan keutamaan masjid ya. Masya Allah, dari hari ke hari masjid kita ini semakin nikmat kita beribadah ya. Ada AC-nya, speakernya Masya Allah mantap ya. Saya tinggal di Indralaya Pak. Tadi berangkat dari Indralaya jam 3:30, sampai ke sini pas azan ya. Alhamdulillah. Kan dalam riwayat disebutkan semakin jauh kita datang ke masjid, setiap putaran atau langkah kaki kita itu atau putaran roda mobil atau motor itu dihitung pahala oleh Allah. Mungkin pagi ini saya yang paling jauh dari Indralaya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kajian kita. Mimma ikhtasallahu bihi hadhihi al-ummah anna ja'ala laha al-ardu tahuran wa masjidan. Fa'ayyuma rajulun minal muslimin adrakathu shalah falyusalli haitsu adrakah. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi umat ini anna ja'ala lahal arda tahuran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini suci, tahuran, wa masjidan, dan masjid. Fa'ayyuma rajulun minal muslimin adrakathu shalah falyusalli haitsu adrak. Fa ayyuma rajulun, siapa saja dari kaum muslimin adrakahu shalah, ketemu waktu salat, datang waktu salat, adrakathu shalah falyusalli haitsu adraka, maka salatlah dimanapun dia berada. Saya ingat dulu ketika kami di Sudan berpergian kemana saja. Saya dulu belajar di Sudan Pak. Pergi kemana saja dari ibu kota Khartoum ke wilayah atau provinsi di Sudan. Sudan ini negara terbesar di Afrika. Dia masuk di Afrika Timur. Mayoritas Muslim, mazhabnya Maliki. Dimanapun kita melihat di Sudan, ketika tiba waktu sholat, orang Sudan sholat tidak pakai sajadah,
ambil air wudu cuma 1 gelas seperti ini bisa untuk wudu. Kemudian sholat di pinggir jalan dimanapun kita temui. Kenapa? Mereka belajar tentang ini. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alal arda tahuran wa masajidan, menjadikan bahwa bumi Allah itu semuanya suci dan tempat untuk sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Dzarrin, qultu ya Rasulullah, ayyu masjidin wada'a fil ardi awalan. Sahabat Abu Dzar suatu hari bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyu masjidin wada'a fil ardi awalan, masjid mana yang pertama kali dibuat atau diciptakan oleh Allah? Qala, Rasulullah bersabda, al-masjidul haram, masjidul haram. Qultu thumma ayyu. Abu Dzar bertanya kembali, kemudian masjid mana lagi ya Rasulullah? Qala thumma masjidil aqsa. Qultu kam bainuha kam bainahuma. Kemudian Abu Dzar bertanya, berapa antara jarak dari Masjidil Haram kemudian dibangun dengan Masjidil Aqsa? Qala arba'una sana, 40 tahun. Thumma qala aynama adraktas salah fasalli fahuwa masjid. Kemudian Rasulullah bersabda, aynama, di mana saja adrakas shalah, kamu ketemu atau datang waktu salat, fasalli fahuwa masjid, maka salatlah, fahuwa masjid, maka dia termasuk dikatakan masjid, tempat sujud. Bapak Ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam riwayat lain wa fir riwayah fa kulluha masjid, dan semuanya dianggap masjid. Jadi tidak ada alasan kita orang muslim ini tidak sholat ketika tiba waktu sholat. Kadang-kadang mohon maaf kita banyak alasan, apalagi yang bekerja, mungkin ada yang petani, ada yang bekerja di mana saja. Ketika tiba waktu sholat, alasan saya harus mandi dulu, saya harus bersih-bersih dulu. Betul, tapi kalau tubuh kita atau pakaian yang kita pakai tidak satu pun terkena najis, maka sholatnya sah. Gara-gara alasan kita mau ganti baju dan seterusnya, merasa gak enak cuma alasan, lantas tinggalkan sholat. Tinggalkan sholat. Kita dalam perjalanan, misalkan tidak ada air, bisa tayamum. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau ada jarak 80 kilo sudah boleh kita jamak salatnya. Kalau Imam Maliki 60 kilo, sudah bisa. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk kita tidak salat dimanapun kita berada di bumi Allah ini. Kenapa? Allah sudah sebutkan bahwa kulluha masjid, semua tempat sujud, tempat kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, fadlu bina'iha, keutamaan membangun masjid. Keutamaan membangun masjid. An Uthman, hadis yang pertama dalilnya. An Uthman anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man banallahu masjidan yabtaghi bihi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah, muttafaqun alaihi. Dari Sayyidina Utsman bahwasanya Nabi SAW bersabda, man banallahu masjidan, barang siapa yang membangun masjid atau rumah Allah, yabtaghi fihi wajhullah, dan dia mengharap ridha Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, rawahul Bukhari wa Muslim, ittifaq, muttafaqun alaih. Hadis yang kedua, wa ruwiya Ahmad wa Ibnu Hibban wal Bazzar bisanadin sahih an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man banallahu masjidan walau kamafhas qitah la baydaha
banallahu lahu baitan fil jannah. Diriwayatkan dari Ahmad bin Hibban dan Bazzar bisanadin sahih dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man banallahu masjidan, barang siapa yang membangun rumah Allah berupa masjid, walau ka mafhis qitah. Mafhis qitah ini artinya al-mawdi' alladhi tabidu fihi al-qitah. Mafhas ini tempat telur burung bertelur, artinya sangkar burung. Jadi barang siapa yang membangun masjid walaupun hanya sekecil sangkar burung, labayyidaha banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan membangunkan rumah di surga. Jelas Bapak Ibu, masjid kita ini sudah bertahun-tahun. Saya pernah khutbah di sini dulu menyampaikan, saya yakin Sepelembang Hangat ini bangun masjid ini dalam sebulan selesai. Kalau mau, maka di Arab itu, di Timur Tengah itu, orang berlomba-lomba bangun masjid. Bukan beratus-ratus orang, bukan beribu-ribu orang, satu orang saja. Satu masjid, satu orang. Kenapa? Mereka ingin mengamalkan hadis ini. Man banallahu lahu baitan, banallahu lahu masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang tidak ingin dibangunkan rumah oleh Allah di surga, dengan membangun rumah Allah di muka bumi ini, tak sanggup kita bangun satu masjid besar seperti ini. Dalam hadis ini disebutkan, walau ka mafhas qitah, walaupun cuma seperti sangkar burung, Allah akan bangunkan rumah kita di surga. Maka berlomba-lomba kita, berlomba-lomba betul supaya kita bisa membangun masjid dimanapun, di tempat kita tinggal. Nah, setelah kita bangun masjid, apa upaya kita untuk kita memakmurkannya? Mohon maaf, di mana-mana, tempat saya di Indralaya, kebetulan kami ketua Masjid Al-Muhajirin yang di pinggir jalan sesudah tol dekat Pemda Lama itu ada Masjid Muhajirin Muslim Pancasila. Dulu belum ada AC, masih belum bagus. Alhamdulillah ketika kami jadi ketua berusaha untuk memperbaiki. Imamnya pun sudah kami ganti. Yang dulunya kalau lagi sholat setiap kali sudah qomat dorong-dorongan nyuruh imam, kamu be. Alhamdulillah kami mengamalkan ketika kami di Sudan. Di Sudan itu imamnya itu di negara itu, di pemerintah ada satu lembaga namanya Khalwatul Quran. Kalau kita ini rumah tahfiz atau LPTQ lah kalau di sini, yang mereka menyiapkan imam yang hafiz bersanad betul-betul mutkin gitu. Digaji oleh negara, disiapkan tempat, disiapkan rumah. Setiap masjid itu pasti ada rumahnya, ada tempat minimal kamar untuk imam dan untuk marbot, dan digaji oleh negara. Jadi ibadah itu nikmat betul gitu. Imam hafiz, bacaannya bagus seperti kita imam tadi, seperti imam kita ini. Jadi apa kekurangan kita kalau masih tidak mau datang ke masjid? Masjid sudah enak, ambalnya sudah empuk, speakernya sudah masya Allah. Nah waktu itu saya rubah di Muhajirin. Saya kembali tahun 2019, saya kembali dari Sudan, saya rubah. Saya cari imam yang hafiz. Dapat, karena di Ittifaqiyah, di Raudhatul Ulum, pesantren kita banyak santri-santri atau ustadz yang hafiz. Saya ambil, saya gaji, saya putuskan untuk digaji per bulan. Ada yang protes, bahkan ada yang tidak mau sholat Pak. Ngapa? Imamnya masih bujang, uji dia tidak sah semayang. Ngapa? Imam masih bujang. Yang satu yang lebih bini, sampai dia hari ini tidak galak pergi ke masjid sholat itu. Pernah satu hari dia datang ke saya, Ustaz, aku ini dulu jadi marbot masjid, pertama kali masjid ini berdiri.
Imamnya tidak pernah yang masih bujang, selalulah tua. Kutanya, Pak Haji, tahu tak syarat jadi imam? Di syarat jadi imam itu tidak kata wajib nikah dulu. Yang pertama itu qiraah, bacaannya bagus, tajwidnya bagus. Memang ada didahulukan lebih tua, tapi kalau tua baca Fatihahnya tidak benar, sama baik. Ya tak? Di Arab, di Saudi, di Mesir, di Sudan, itu rata-rata imamnya bujang, hafizul Quran, di khalwatul Quran tadi. Nah, maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah saya sampaikan, Pak, coba Bapak kita sama-sama ya tadaras, kita belajar sama-sama. Ada tidak syarat imam itu harus nikah? Setahu aku belum ada, kata. Termasuk di masjid-masjid di Mekah itu rata-rata imamnya juga bujang. Rata-rata imamnya belum menikah. Jadi tidak kata. Nah, alhamdulillah saya ganti. Kemudian diperbaiki, pelapornya diperbaiki, pintunya tutup, dipasang AC. Tapi Bapak Ibu yang datang ke masjid itu baik. Masih. Biasanya 2 saf, ya 2 saf itulah. Sampai sekarang. Kita ketok ke rumah, ajak ke masjid, acara apa baik, itu baik. Ya mungkin sama dengan masjid kita nih, Pak. Jamaah tetapnya itu. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallah. Innama itu artinya hanya sanya, cuma wong itu baik. Man amana billah wal yaumil akhir. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu yang mereka beriman kepada Allah, yang beriman kepada Allah, yang dipanggil oleh Allah itu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka beruntung kita termasuk dari sebagian yang panggil Allah yang beriman itu. Orang yang beriman itu kita dipanggil apa? Suratul ijabah kalau dalam bahasa agamanya. Apa? Pas respon, cepat tanggap. Ketika hayya 'alas shalah, tak katik lagi yang didengar, cuma hayya 'alas salatulah. Idza sami'tan nida mahma kanatiz zuruf fasra'u ila shalah mahma kanatiz zuruf. Apabila engkau mendengar suara azan, fasra'u ila shalah, bersegeralah untuk salat. Mahma kanatiz zuruf, apapun keadaan kita. Kata Allah, perbaiki salatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Maka evaluasi. Kalau selama ini hidup kita masih cak itu baik, hidup kita masih belum bertingkat, masih belum ada peningkatan, evaluasi cak mana hablum minallah kita, cak mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu muliakan Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang besar bagi kita. Barang siapa yang bisa atau mampu bangun masjid, yang mau bangun masjid, walaupun tidak pacak sikok sama sekali, kecil jadilah kita sama-sama bangun masjid ini dengan sebaik-baiknya. Ngapa di zaman Nabi masjid inilah yang mencetak para pemimpin, masjid inilah yang mencetak ahlul Quran, di masjid inilah yang akan mencetak para syabab. Dalam hadis sebutkan sab'atun, 7 golongan yang akan dilindungi, diberikan Allah naungan di mana tidak ada naungan nanti di hari kiamat. Siapa di antaranya? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syabun qalbahu mu'allaqun bil masjid, yang hati mereka ini mu'allaq, tergantung dengan masjid. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian apalagi yang kita lakukan di masjid? Ad-du'a'u inda tawajjuh ilaiha, berdoa ketika kita akan berangkat ke masjid. Ya sunud du'a hina tawajjuh ilal masjid bima ya'ti, disunnahkan berdoa ketika akan pergi ke masjid. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang doa yang kita baca ketika mau pergi ke masjid. Yang pertama, qalat Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala. Ummu Salamah berkata,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min baitihi qala, apabila Rasulullah keluar dari rumahnya, dia berkata, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adillu aw adall, aw adillu aw azal, aw azlimu aw azlim, aw ajhal aw yajhal alayya, rahu ashabus sunan wa sahahu Tirmizi. Jadi ada doa ini yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Kemudian doa yang kedua, ruwa ashabus sunan ats-tsalatsa, diriwayatkan oleh ahli sunan yang tiga, wa hasanahu Tirmizi an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, yuqalu lahu hasbuk hadid wa kafait wa uqit wa tanhi anhu syaitan. Ya. Jadi doa ini yang kedua yang dibaca diriwayatkan oleh ashabus sunan. Ya. Jadi orang yang keluar dari rumahnya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, yuqalu lahu, akan dikatakan kepadanya, hasbuk, cukuplah, hadid, semoga Allah memberikan petunjuk, wa kafait, cukuplah, wa uqit wa tanhi anhu syaitan, dan engkau akan terjauh dari pada syaitan. Kemudian hadis yang ketiga, yang terjemahkan yang pertama. Oh iya. Yang pertama dari Ummu Salamah tadi, bismillah, dengan nama Allah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertakwa, tawakal kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu, an adillu, dari kesesatan, au udil, atau menyesatkan, au azal, au uzil, atau aku, azal itu bisa dikatakan menghinakan, au azlim, au uzlim, aku zolim atau menzolimi, au ajhal, au yujhal, aku bodoh atau membodohi orang. Jadi bagus sekali doa ini. Ketika kita akan berangkat ke masjid, kita minta kepada Allah, berlindung dari Allah. Pertama, disesatkan atau menyesatkan, menghinakan atau dihinakan, kemudian menzolimi atau dizolimi, kemudian kita bodoh atau dibodohkan. Maka ketika kita berangkat ke masjid ini, banyak ilmu yang kita dapatkan. Coba kalau kita bayangkan atau kita sedikit tadabbur tentang bagaimana fadail salat jamaah. Di salat jamaah ini kita temui banyak orang, banyak profesi. Saya ingat dulu ketika di Sudan, ini saya ngomong banyak Sudan karena saya kuliah di Sudan. Saya 16 tahun di Sudan, Pak. Jadi sudah, kata orang tuh mendarah daging sudah. Udah tahu di mana tempat letak di Sudan. Tapi sedih sekarang Pak saya. Kenapa? Ketika saya sidang S3 di Sudan, saya itu satu pembimbing dengan Ustadz Bito Purnomo, mungkin pernah ngisi di sini juga. Satu pembimbing, dosen pembimbingnya S3-nya di Sudan. Jadi ketika saya berangkat tahun ini di Maret bulan puasa, saya berangkat ke Sudan. Di Sudan itu sedang ribut. Jadi saya pulang 2019 itu sedang kudeta, ada kudeta. Kemudian saya pulang 2019, balik lagi itu saya sudah S3 saat itu. Tapi saya izin pulang nulis di Indonesia. Kembali saya 2023, memang batasnya 4 tahun S3 di sana. Kemudian saya kembali, hari Selasa saya sidang S3, hari Kamis saya pulang, hari Sabtu perang di Sudan, Pak. Jadi Insya Allah, Allah selamatkan. Jadi ada 1025 orang. Setelah itu teman-teman, adik-adik kelas saya diungsikan dari Sudan. Kenapa? Perang. Antara siapa? Antara presiden dan wakil presiden, Pak. Presiden itu setelah kudeta itu diambil Menhan, Menteri Pertahanan, jadi presiden transisi. Yang jadi wakil presidennya diambilnya, kalau bahasa kita ini Pangkostrat, komandan Pangkostrat, panglimanya diambil jadi wakil presiden. Perjanjian 3 tahun transisi. 1 tahun setengah dipimpin tentara, 1 tahun setengah dipimpin sipil. 1 tahun setengah sipil. Ketika sipil sudah mau selesai, dikudeta lagi oleh tentara ini, dikudeta lagi, sipil dikeluarkan, padahal sudah mestinya harus pemilu gitu. Selesai, mereka berdua lagi antara presiden dan wakil yang tentara tadi.
Setelah itu perang pula Pak, merebut kekuasaan. Maka sedih saya 16 tahun belajar di Sudan, besar-besar di Sudan, S1 sampai S3 di sana. Sekarang Sudan itu hancur. Kampus kami itu Masya Allah, sedih saya Pak. Nah maka yang mungkin ingin saya sampaikan, mumpung saya ingat, kita ini sebentar lagi pemilihan Pak, pemilihan presiden tahun 2024 ini Februari. Jangan ada di antara kita tidak peduli Pak dengan pemilihan ini. Kenapa? Karena ini menentukan nanti nasib kita umat Islam. Kalau kita pilih pemimpin yang tidak benar, yang dia tidak mau membela Islam, hanya sekedar kemasan, hanya sekedar luarnya baik, seperti orang-orang munafik, menampakkan bahwa mereka seperti orang melindungi Islam. Ketika pemilihan mereka seperti orang Islam, pergi ke masjid, yang perempuan pakai jilbab, terusnya. Setelah pemilihan selesai, tak katik lupa dengan kita. Maka perlu kita penting 2024 ini Pak. Di antara 3 calon ini pilih yang terbaik, yang betul-betul komitmen. Jangan sampai kita ke masjid lagi tidak baca, ngapa? Dihalangi. Sudah terjadi Pak di Masjidil Aqsa. Ketika mau sholat, pasukan Israel dengan senapang ngongkang. Nauzubillah kalau terjadi di Indonesia. Kita semayang khutbah Jumat harus ada tag yang harus dilihat oleh negara. Nauzubillah kalau itu terjadi. Maka penting 2024 ini kita pilih pemimpin yang betul-betul membela Islam, membela umat, yang bebas kita ibadah, yang bebas kita datang ke masjid, yang bebas kita mau ibadah di mana saja, tidak dicurigai dan seterusnya. Penting. Maka ajak keluarga, ajak saudara yang mereka sudah harus memilih, jangan ada yang golput. Ajak serius. Saya setiap khutbah, setiap ceramah, di ujungnya saya akan mengingatkan tentang ini. Kenapa? Di zaman Nabi, masjid ini tempat kita milih pemimpin. Masjid ini tempat kita menyuarakan suara rakyat dan suara umat. Di Sudan contoh Pak, dulu bebas kami mau ke masjid kemanapun. Sekarang perang sekarang Pak, semua ulama keluar dari Sudan, balik ke daerah masing-masing Pak. Di Palestina saat ini na'udzubillah, di Syria, di Yaman. Saya pernah sholat di Yaman ketika itu, lagi sholat Jumat, orang pakai AK-16 Pak, tentara itu siap-siap. Apa udah lemah? Allahu Akbar, gedor aja. Nah, kita nih masih lemah, aman. Sholat kapanpun kita nak sujud dengan Allah, tak kata yang ganggu. Tapi ini tergantung kita milih pemimpin Pak. Ketika politik damai, politik aman, ekonomi sosial juga akan aman. Itu salah satu bukti. Tapi kalau politik ini tidak aman, yang lain akan ikut Pak. Maka bermula dari masjid ini, kita betul-betul milih pemimpin yang amanah, yang betul-betul komitmen untuk menjaga umat. Sudah banyak terjadi Pak, kiai dibunuh, ulama dibunuh, mana sampai sekarang tak kati hasil. Apa batasan memberi zakati? Maka perlu wajib bagi kita untuk memilih pemimpin yang betul-betul amanah dan menjaga kita umat Islam. Nah ini jadi doa kalau kita mau pergi ke masjid. Masih ada beberapa lagi hadis, mungkin cukup itu hadis yang mewakili dari hadis-hadis tentang doa kita akan ke masjid. Kemudian yang keempat, ad-doa indah dukhuluha wa indah khuruj minha. Doa masuk dan keluar masjid. Yasunnu liman arada ay dukhulul masjid ay yadkhula bi rijlihil yumna. Disunnahkan ketika kita masuk masjid mendahulukan kaki kanan. Sudah tahu kita semua. Kemudian kita membaca atau berkata wa yaqulu a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanul qadim min syaitonir rajim. Bismillah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Allahumma ighfir li, ya Allah ampuni dosaku. Dhunubi waftahli, dan bukakanlah untukku abwaaba rahmatik. Abwab itu jamak dari bab, jamak dari pintu, berarti pintu-pintu rahmat. Maka ketika kita masuk masjid ini, Allah akan buka
membukakan pintu-pintu rahmat untuk kita. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nikmat ketika kita berada di masjid ini, ketika kita masuk masjid, salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian kita berdoa, berniat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka dari kita masuk sampai kita keluar masjid ini sudah dianggap i'tikaf di masjid. Jadi banyak keutamaan, banyak fadail yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan kita, barang siapa yang sholat fajar, kemudian sholat subuh 2 rakaat, kemudian dia duduk bertadarus membaca Al-Quran atau dia berzikir, kemudian sholat 2 rakaat, sholat syuruk, pahalanya sama dengan haji dan umrah. Banyak sekali keutamaan. Kadang kalau kita sholat sendiri di rumah, belum tentu nak sholat sunat fajarnya atau sholat sunat qobliyahnya, langsung sholat subuh kadang-kadang, habis itu tidur lagi. Tapi ketika kita berada di masjid, banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan. Datang sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat qobliyah, baca Quran, belajar, sholat sunat syuruk, dan seterusnya dan seterusnya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian wa idza arada al-khuruj bi rijlihi yusra. Kemudian kalau nak keluar menggunakan atau pakai kaki kiri. Wa yaqulu bismillah Allahumma salli ala Muhammad Allahumma ighfirli dhunubi wabtah li abwaab fadlik Allahumma a'simuni minasyaitonir rajim. Ini doa yang sudah kita baca, ya, bahwa ketika kita keluar, bukakan pintu rahmatmu untukku ya Allah, dan abwaab fadlik, pintu-pintu keutamaan untukku. Allahumma asimuni minasyaiton, dan jauhkan aku dari syaitonir rajim. Jadi ini doa yang sudah kita biasa baca, ya. Mudah-mudahan ini nanti menjadi keberkahan bagi kita semua, ya. Setiap kita keluar masuk masjid kita baca doa, keluar rumah pun kita baca doa, sehingga betul-betul kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada Bapak Ibu yang dapat melindungi kita dari segala macam apapun, kejahatan manusia, kejahatan syaitan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang besar, tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadlu sa'i ilaiha wa julusu fiha. Nah, ini yang terakhir mungkin, ya. Setelah itu nanti mungkin kita masih ada beberapa lagi pembahasan tentang ini, tapi kita cukupkan. Kalau ada nanti ada diskusi tentang masjid dan keutamaannya. Fadlu sa'i ilaiha wa julusu fiha. Ruya Ahmad wa Syaikhan an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, diwariatkan oleh Imam Ahmad wa Syaikhan. Syaikhan ini adalah Bukhari dan Muslim, ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid wa raha a'adallahu lahu fil jannati nazlan kullama ghadan wa raha. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang berjalan atau berangkat menuju masjid, wa raha a'adallah, dan dia raha, merasa tenang, merasa terbuka, atau raha yaruhu, pergi, berangkat ke masjid, a'adallahu lahu fil jannah nazalan, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan baginya, a'adallahu fil jannah, dalam surga itu nazalan, satu tempat, gitu, ya. Kullama ghadan warha, sebagaimana dia pergi dan berangkat ke masjid itu. Jadi Allah sudah menyiapkan satu tempat bagi mereka yang senantiasa berangkat pergi pulang ke masjid, dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waruya Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wa Tirmizi wa hasanahu al-Hakim wa sahahu an Abi Sa'id anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitumur rajul, apabila kalian melihat seorang laki-laki, ya'tadul masjid fa asyhadu lahu bil iman, dia i'tada atau datang ke masjid, fa asyhadu lahu, dan dia bersaksi beriman kepada Allah, qala Allah azza wa jalla, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang tadi saya sebutkan, mereka sudah dianggap Allah, mereka lah yang memakmurkan masjid. Innama, hanya orang-orang yang beriman yang bisa dan mau memakmurkan masjid. Bapak Ibu dimuliakan Allah,
pergi ke masjid itu berat, apalagi 5 kali sehari, berat betul. Dulu orang-orang munafik itu mereka berangkat ke masjid itu cuma 3 kali. Apa baik? Zuhur, asar, maghrib, isya dengan subuh dak ke masjid. Dia ngapo? Berat bagi mereka. Maka disebutkan athqalus salata indal munafiq salatul isya wa salatus subuh. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Ngapa mereka ngelihat bisa salat zuhur, asar, maghrib di masjid? Karena dilihat oleh wong, terang, kelihatan. Cuma apa? Sembahyang nak dilihat wong weh. Tapi ketika yang lihat, oh itu kan gelap. Di zaman Nabi itu kan Masjid Nabawi itu belum ada lampu. Dalam riwayat dan kitab Rahiqul Maktum disebutkan lama 7 tahun waktu itu tak kasih lampu Masjid Nabawi itu. Dulu ketika baru dibangun. Maka orang-orang hanya orang-orang yang beriman yang terpanggil untuk apa? Memakmurkan masjid itu. Hanya kita yang beriman, yang betul-betul mau. Berat, apalagi sholat subuh ini berat betul. Makanya besar pahalanya. 2 rakaat subuh itu kan kata Nabi, raka'atainil fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Berat untuk datang itu. Makanya kuncinya itu adalah paksa. Kalau sudah dipaksa sekali, maka ketika ada yang tinggal sholat rawatib kita ini, terasa sesuatu yang hilang. Tak usah rawatib, tak usah yang wajib, yang sunnah baik pak. Kalau sudah biasa kita lakukan, tiba-tiba kita lupa atau tiba-tiba tak digawaikan, rasa ada yang hilang. Duha yang biasa kita sholat duha, tiba-tiba tak sholat karena begawe, rasa ada yang berutang, rasa ada utang. Tahajud juga cak itu. Kata Nabi, khairul a'mal adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang kontinu, istiqamah, wa in qalla, walaupun sedikit. Setiap hari sholat sunat duha 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat tiap hari. Jangan semayang 12 rakaat sebulan tak semayang. Ketikit tapi kontinu yang bagus. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan materi yang sedikit ini bermanfaat bagi kita, mengingatkan kembali kepada kita bagaimana sejarah masjid. Kita doakan para pendiri, para muhsinin yang telah membangun masjid ini, membuat kita enak, khusyuk dalam beribadah, dan dibuat kajian-kajian terus di sini, menjadikan amal jariah bagi kita semua. Yang mendirikan, yang nyumbang, yang memakmurkan, dan siapapun, sekecil apapun sumbangsinya untuk bangun masjid ini, itu dihitung pahala oleh Allah dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rumah di surga. Ya, di sana pun ada tingkatan rumahnya Pak. Kalau nyumbang cuma 10.000 rupiah, ya mungkin sebuah rumahnya seharga itu, ya tak? Aku ingat dulu Ustaz Abdul Somad ketika dia meletakkan batu pertama di masjid kami, di pesantren kami di Musi. Alhamdulillah saat ini kami sedang bangun pesantren Pak. Dan ini pesantren pertama di tepian Sungai Musi. Nama desanya Arisan Musi. Kalau dari sini dulu dari Tanggo Bontong naik speedboat, atau dari Tujulu naik tongkang sekitar 3 jam lah. Dari Gandus, kemudian Semontol, Seribangun, Sungai Pinang, Ampera, baru Arisan Musi. Nah itulah kampung saya. Saya bangun pesantren dulu Ustaz Abdul Somad ketika bersama kami di Sudan. Saya sampaikan, Syekh, saya mau pulang ke Indonesia. Kenapa? Kan sudah enak di Sudan, sudah kerja di kedutaan, gaji sudah besar gitu ya, hidup sudah enak, itu ngapain pulang? Saya bilang insya Allah dengan izin Allah kami dapat tanah wakaf untuk bangun pesantren di tepian Sungai Musi, dan ini pesantren pertama. Uji beliau, saya yang meletakkan batu pertamanya. Masya Allah. Pulang saya 2019, saya telepon beliau, Syekh, saya sudah sampai di Indonesia dan sudah di Palembang. Insya Allah pesantren akan segera dimulai. Bilang kapan? Saya meletakkan batu pertamanya. Alhamdulillah sudah beliau letakkan, bahkan beliau menyumbang 100 sak semen di masjid itu, di masjid yang kita bangun. Sekarang masih pembangunan, baru tiang, baru nak ngecor atap. Santri sudah 180 orang.
Jadi silakan Bapak Ibu, kalau kita mau nyumbang di sini, selesaikan masjid ini, selesaikan betul. Ini pelapornya masih belum. Ya. Kami juga yang di tepian Sungai Musi, kenapa dulu saya terpanggil untuk kembali ke situ? Ya. Dulu pertama kali sekolah di pesantren, zaman saya dulu tahun 95, hanya saya berdua dengan saudara misan saya, sepupu saya. Dulu beliau di sini di Palembang, di Macalindungan tinggalnya dulu. Dr. Tarmizi namanya, Ahmad Tarmizi. Sekarang dosen di UIN Jambi. Hanya kami berdua yang sekolah di pesantren. Kenapa tidak ada yang mau sekolah di pesantren? Karena alasannya orang yang sekolah di pesantren itu cuma jadi guru ngaji. Tak lebih dari itu. Ya enggak? Ngapo? Kami di dusun itu, Pak, kalau lah jadi PNS itu paling sukses. Atau kalau tamat sekolah pegawai di perusahaan jadi karyawan, itulah jadi sukses. Ngapo? Rata-rata cuma petani padi. Ya? Jadi kalau cuma belajar di pesantren, cuma jadi kiai kampung, ngajar ngaji itu baik. Maka dak kate yang galak nyekolahkan anaknya di pesantren. Tapi alhamdulillah, waktu kami berdua ini, dulu kami dapat kesempatan MTQ nasional tahun 2000 di Palu. Setelah itu, waktu kami MTQ provinsi, setelah itu banyak yang kepengen anak sekolah di pesantren. Dari situlah ada yang di Ittifaqiyah, ada yang di RU, ada yang di As-Salam, ada di Qodratullah. Tapi ketika saya pulang dari Sudan, Pak, sudah tidak ada lagi yang di pesantren. Kenapa? Tidak sanggup lagi sekolah di pesantren. Ngapo? Sekarang masuk pesantren kalau udah 10 juta awal mungkin tidak kate, Pak. Kami di Ittifaqiyah kalau udah ada 9 juta duit pertama tidak pasti masuk. Di RU mungkin sudah 11 juta sekian. Qodratullah 17 juta masuknya mungkin. As-Salam juga cak itu. Sedangkan di desa itu pinggiran Sungai Musi itu, Pak, rata-rata petani padi. Sekali setahun panennya. Itu pun kalau panen. Dulu banyak yang begawe jadi nelayan. Sekarang banyak uang nyetrum. Habis ikan. Dak kate lagi. Pencarian cuma padi, Pak. Maka kalau nyekolahkan anak di pesantren tidak mungkin, dak kate duitnya. Maka kami berinisiatif ketika balik anak SMP SMA teko salat mandi wajib tidak tahu. Wuduknya tidak benar. Takbir waktu ikhramnya juga tidak benar, maka kami terpanggil. Walaupun banyak yang mencemooh, udah sekolah di luar negeri S1, S2, S3 ngapa masih balik ke dusun ini? Terus terang, Pak, alhamdulillah kami dapat tempat di Jawa ditawarkan. Di Palembang, di Muara ini ditawarkan untuk jadi pimpinan pesantren di situ. Tapi alhamdulillah kami tolak, kami kembali ke kampung halaman. Bangun bagaimana pesantren pertama di tepian Sungai Musi ini. Mohon doa Bapak Ibu sekalian, insya Allah doa orang-orang beriman ini mustajabah. Supaya lokal cepat terbangun, masjid juga cepat selesai, sehingga anak-anak di tepian Sungai Musi ini yang mereka ghirah untuk belajar agama itu besar, tapi tidak mampu, bisa dimampukan oleh Allah dan bisa kami menjadi wasilah untuk kebaikan ini dan kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya, silakan. Satu atau dua orang sebelum kita nanti sholat sunat syuruk, tentang judul atau modul kita atau di luar itu, silakan. Tidak ada suara? Oh, ya, sudah. Ada ibu-ibu yang mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fahmi, Ya. apa yang Ustadz sampaikan terkait dengan masalah Sudan tadi sangat menarik sekali. Mungkin Ustadz Fahmi kebetulan kami tahun 2019 juga ke Sudan dengan rombongan Prof. Sofendi. Oh iya, saya yang ininya Bu, yang penerjemahnya waktu itu kan ya. Iya, jadi pada waktu itu mungkin Pak Ustadz Fahmi lagi pulang, lagi penelitian ya, betul, itu. Betul. Yang terkesan kami dengan Sudan itu, Masya Allah, walaupun kondisi negaranya mungkin ya, kami hampir berpikir bahwa bisa jadi kondisi Sudan saat ini seperti Indonesia tahun 45 mungkin, Prof ya, Ustadz ya. Karena memang sangat-sangat sederhana sekali.
Namun yang terkesan kami dengan Sudan itu walaupun kondisi negaranya masih sangat sederhana, tapi masya Allah masyarakatnya sangat Islami. Betul. Yang terlihat salah satunya adalah pada saat dengar azan itu orang-orang langsung sholat walaupun di pinggir toko, emperan toko, itu yang sangat terkesan. Nah, melihat kondisi itu, apakah kan banyak yang sudah lulus dari sana. Ya. Mengapa tidak ada semacam usaha, apakah dari pemerintah atau dari manapun untuk membuat Sudan itu bisa lebih maju lagi, itu pertama. Ya. Nah, hal yang lain yang terkait masalah sholat, Ustaz ya. Ketika imam membaca surat Al-Fatihah, kita menyimak dengan baik surat itu, kemudian pada saat imam membaca surat berikutnya selain Al-Fatihah, kita akan membaca Al-Fatihah, kemudian bagaimana kalau seandainya bacaan ayat yang bacaan surat yang berikutnya itu relatif panjang, misalnya surat As-Sajdah pada hari Jumat. Ya. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apakah kita tetap menyimak atau bolehkah kita mengikuti bacaan surat As-Sajdah ataupun surat-surat yang lain itu yang lebih baik dalam pandangan Islam ataupun secara aturan syariatnya seperti apa? Terima kasih atas jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Betul, di kunjungan Prof. Sependi yang kedua, saya sudah pulang ke Indonesia. Ya, jadi pertama saya yang mendampingi beliau, karena Unsri itu punya MOU dengan Universitas Islam Durman. Ya, itu salah satu universitas terbaik di Sudan yang berdiri tahun 1927. Ya, jadi lama sekali. Nah, saya S3 juga di situ. Ustadz Abdul Somad S3 juga di Durman. Ya, nah betul yang disampaikan di Sudan itu betul-betul Islami, Pak. Ya, betul Islami. Kenapa kami bertahan di sana? Karena Sudan itu panas, Pak. Ya, ada 3 musim di sana. Pertama musim dingin, dinginnya itu antara 10 sampai 15 sampai kadang 20 ya. Itu antara Januari sampai April. Mungkin Mei, Juni, Juli itu musim panas. Jadi musim dingin, musim panas dan panas sekali. Nah, ketika panas sekali itu derajat hararah atau panasnya itu sampai 50 derajat, Pak, kadang-kadang. Ya, 49, 47, 45, setiap hari seperti itu di musim panas. Jadi ada istilah orang Sudan itu tidak ada yang masuk neraka, Pak. Kenapa? Diolah dibakar di dunia ini katanya. Di neraka lah kepanasan, tidak ada lagi ya. Maka ada istilah dalam bahasa Arab menyebutkan man asya fis Sudan asa fi kulli makan. Orang yang bisa hidup di Sudan, dia akan bisa hidup di mana baik. Wa man sabara fis Sudan sabara fi kulli makan. Orang yang sabar hidup di Sudan dan dia akan sabar hidup di mana baik. Nah, jadi betul-betul masya Allah tabarakallah, betul yang tadi Ibu sampaikan, terkesan. Nanti saya sampaikan ya, yang dinamakan masjid itu ketika suara azan berkumandang itu mereka tidak bisa pergi ke masjid, sholat di emper-emperan toko. Kadang tidak pakai sejadah, Pak. Apa? Dia menganggap suci tadi. Annal arda tahuran. Bahwa tanah itu suci. Ya kalau di tempat kita ini jangan-jangan. Ya, lihat-lihat dulu. Ya. Ada tai ayam lah, ada macam-macam lah ya, depan toko dan lain-lain ya. Jadi perlu kita beda tempat ya. Kalau di Sudan kering, panas, tai unta, tai apa, kering galau, ya kan? Jadi dia udah nyebar kemana-mana. Beda dengan kita ini, apalagi tai ayam lencok, nauzubillah. Mengapa kami membuat tahan dulu? Sudan itu, Pak, negara ibu kota Khartoum itu lebih bagus Palembang ini lagi, Pak. Tidak usah Palembang, lebih bagus OI itu nah. Mall sebesar itu ada sekok cuma. Itu pun punya Turki. Belum yang lain-lain. Jadi kalau kita bandingkan dengan Palembang nih, Pak, jauh tangi. Padahal Sudan itu negara kaya, Pak. Kaya raya sebenarnya. Kenapa kaya raya? Saya kerja di kedutaan 9 tahun. Saya sudah berkeliling ke seluruh provinsi Sudan dibawa oleh Pak Dubes. Karena saya sebagai penerjemah waktu itu. Ya. Di situ ada 2 sungai Nil. Maka Sudan disebut Nilain. Negara 2 Nil. Kenapa? Air sungai Nil yang dari Ethiopia, sungai Nil putih, Nil Abyad namanya, dari Ethiopia ke Sudan.
Kemudian Nil, ada Nil biru dari Uganda. Dari Uganda itu ketemunya di Sudan, tepat di depan istana presiden. Jadi dari sini ketemu ke sini, dari sini baru ke Mesir. Makanya di Mesir tak kata lagi Nil putih Nil biru. Kenapa? Cuma sungai Nil baik. Kenapa? Lah bertemu di Sudan, bersatu air Nil itu baru dia ngalir ke Mesir. Maka dikatakan Nil saja, Nahrun Nil. Nah, itulah sumber kehidupan orang Afrika, terutama di Sudan. Karena itu air tawarnya. Di pinggiran sungai Nil ini kalau kita nak bertanaman, dulu kami nanam kangkung, nanam bayam, ngambil tanah dari pinggiran sungai Nil, ditumpukkan ke padang pasir itu, baru tumbuh Pak. Kemudian dibuat cak lubang, disirami tiap hari. Tiap hari disirami, tergenang. Kalau tak akan tumbuh. Maka Allah menunjuk nikmat besar kita di Indonesia ini. Lemparkan biji apa tak usah disiram, tumbuh dewek. Tapi ternyata Pak, ketika Islam itu kuat, mayoritas Muslim di sana, na'udzubillah, musuh-musuh Islam ini nak menghancurkan Sudan Pak. Makanya Sudan ini hancur sekarang. Yang menghancurkan Sudan ini bukan orang Muslim sebenarnya, tapi kita diadu domba antara wakil presiden dengan presiden. Wakil presiden ini didukung oleh siapa? Orang-orang yang tidak senang Islam. Siapa? Amerika wa akhwanuha, Israel dan akhwanuha. Dirancang Sudan ini. Siapa yang munafik ini? Yang dia galak disuap ini? Ya tak? Disuap, diunjuk reto, diunjuk duit, diunjuk jabatan, serang, hancurkan. Kita tuh lah Pak disuruh hancurkan umat Islam tuh lah. Dia sengah-sengah ketawa ngakak, kita hancur. Dulu ketika presiden Sudan itu Bashir, dak katik yang sanggup ngapo Bashir ini sampai nak dihukum oleh mahkamah internasional, nak ditangkap di Kenya. Kalau dia pergi ke Indonesia, dia pergi nak pergi waktu Oki, ditangkap Saudi, minjam pesawat untuk dia datang ke Indonesia menghadiri Oki itu, konferensi Oki. Orang tak berani nembak pesawat Saudi. Saro Eropa itu kalau nembak pesawat Saudi. Kalau pesawat Sudan, pesawat kepresidenan Sudan yang naik itu, yang dia berangkat ke Indonesia, pasti kena tembak. Tapi ketika berangkat pakai pesawat Saudi, siapa yang berani nembak? Saudi punya kekuatan. Nah, kalau kita umat Islam ini bersatu Pak, tak kata apa-apanya. Jelas dalam Al-Quran, walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta nattabi'a millatahum. Jelas itu dalam Al-Quran, bukan aku yang ngomong. Maka sirak perang antara kita Muslim dan orang Yahudi dan Nasara ini sampai hari kiamat akan ada. Pasti akan ada. Nah, itu yang pertama. Maka jangan sampai kita jadi Sudan, jadi Syria, jadi Yaman, yang dihancurkan. Di mana negara-negara itu Islamnya kuat, ulamanya hebat-hebat. Di Syria itu yang nulis kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu Prof. Wahbah Zuhaili, yang 15 jilid itu dari Syria, dihancurkan. Tapi berkahnya apa? Salah satu hikmahnya, ketika negara-negara Islam ini dihancurkan, mereka berduyun-duyun kemana? Suaka politik ke Eropa. Ngapa? Ternyata di Eropa itu ada satu peraturan, kalau sudah masuk Eropa, siapa baik harus wajib dilindungi. Maka sebelum masuk ditolak. Tapi kalau sudah masuk, tidak pacak lagi ditolak. Pernah saya berangkat ke Swiss, ternyata ketika kita mau sholat, mau makan, yang buat restoran mana? Orang Libanon, orang Syria. Islam di sana bertumbuh kembang. Apa? Akibat mereka menghancurkan negaranya, mereka balik ke negara sana, menyebarkan Islam di Eropa. Jadi setiap sesuatu Islam ini kullu khair, baik semua. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah sholat tadi. Kalau misalkan imam sudah baca Al-Fatihah, kita dengarkan. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Bila dibaca Al-Qur'an kita dengarkan. Nah, maka tadi yang jadi imam itu kan tidak sembarang orang. Imam itu ketika dia sudah baca Fatihah, dia memberi kesempatan sebelum dia baca ayat itu, diam sebentar untuk jamaah baca Al-Fatihah sesudahnya. Tapi ada pendapat mengatakan, ya walaupun kita nggak baca Fatihah nggak apa-apa. Kenapa? Sudah dibacakan imam. Kenapa? Kita kan ikut imam.
Apa yang dibaca imam berarti imam mengarungkan juga. Tapi Imam Syafi'i menyebutkan tetap kita baca surah Fatihah. Nah, setelah baca surah Fatihah, imam baca ayatnya panjang. Karena sholat subuh kan sunnahnya baca ayat-ayat panjang. Apa yang kita baca? Apa kita boleh ngikut imam? Ya, kalau kita hafal, kita ikut menyimak bacaan imam. Maka gunanya kita sebagai makmum itu, kalau imam salah, kalau laki-laki kan nepuk tangan. Subhanallah, kan? Ya enggak? Ngapa? Berarti pemimpin ini manusia. Al-imamu al-insanu makanul khata' wa nisyan. Perlu diingatkan. Makanya sadar imam ketika diingatkan tidak marah dia. Ya enggak? Salah-salah baca ayat diingatkan. Kenapa? Karena kita nyimak di belakangnya. Maka yang ada di belakang imam ini yang mereka hafal Quran juga kalau bisa usahakan. Ngapa? Ketika dia salah diingatkan, dia sadar, langsung dia benari. Ini dak baru jadi kades, baru jadi lurah, diingatkan oleh rakyatnya, oleh makmum, rebut, salah, marah-marah. Ya dak? Itulah dak pernah ke masjid namanya itu. Dak paham tentang imam dengan makmum. Kalau kita paham, dak akan marah. Ngapa? Memang itulah Allah ngajarkan, Al-Quran ngajarkan, Islam ngajarkan. Cak mana antara imam dengan makmum? Ketika imam salah, ingatkan. Imam batal, kentut dia ketika sholat, yang belakang maju tanpa ada komando. Apa? Sudah tahu ilmu fikihnya. Ini tak galak, lah 2 periode, nak 3 periode pula. Na'udzubillah. Kapanlah pengejabatan ini susah nak ngeluarkannya, nak berhenti terus. Lah lemah. Padahal sadar diri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin, dan setiap pemimpin akan ditanyakan oleh Allah di hari kiamat nanti. Hati-hati. Kita bapak-bapak pemimpin dalam rumah tangga, kaget ditanya anak bini kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita memimpin di rumah tangga, nak bawa kemana keluarga kita? Nak ke surga apa nak ke neraka? Kita sebagai pemimpin, kita memberi contoh tauladan. Kalau kita orang tua bapak, kata ibu, Ustaz, kalau nyuruh anak semayang lemah Ustaz, cepat disuruh anak. Tapi yang saroh ini nyuruh bapaknya. Ngapa aja? Jadi ya pertama kalau nyuruh bapaknya, Pak semayang, kaget dulu, tegal lagi. Ayo Pak semayang, lan habis waktu maghrib ini. Iya kaget lo, kapan kaget dulu. Nah, mulai nyengap dia, marah-marah. Kalau nyuruh anak semayang, laju berangkat anaknya. Nyuruh bapaknya yang saroh. Tapi di sini yang di masjid ini masya Allah, tabarakallah. Itu ibu ya. Jadi kita tetap nyimak apa yang dibaca oleh imam. Nah, ketika imam salah itu yang misalkan yang utama yang membenarkan itu yang di belakang imam, yang sekitar. Jangan kayak yang benarkan yang di belakang sana paling ujung. Jerit suara dia. Nah, tidak benar itu. Maka yang usahakan yang semayang di belakang imam ini yang ngerti tentang hukum fikih. Sudah diatur itu. Tapi kalau mendekatinya, ya kita yakin imam kita ini hafiz, masih muda pula, lagak, bacaannya bagus. Ini nambah khusyuk kita dalam ibadah. Demikian Bapak Ibu dapat saya sampaikan. Cukup ya. Kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca lafaz hamdalah. Ada yang bertanya? Cukup lah Pak ya. Insya Allah kaget minggu depan lagi ya. Oh kita sambung sambil makan Pak. Insya Allah. Sikol lagi lah. Oh ya Pak ya. Ya kagetan. Balik masih terkenang-kenang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia ini Pak, ini banyak macam tempat sholat, ya. Seperti langgar, musolah, ya. Masjid. Apa bedanya Pak? Yang pertama, yang kedua, kalau ada yang mengatakan kalau bujang itu masih setengah imannya. Nah ini gimana? Tolong jelaskan. Ya. Apa beda langgar, masjid, musola dan seterusnya? Ya cuma perbedaan penyebutan Pak. Kalau langgar itu kecil, musola juga cak itu, ya kan? Kalau yang besar itu masjid jami namanya, ya disebutnya. Itu di Sudan itu namanya apa ya? Lupa aku.
Ada tempat kecil-kecil yang belum dipakai sholat Jumat ya. Kalau kita kan musola, langgar, sholat dilanggar aja, bukan dilanggar. Jadi disebutkan di mana baik kita bisa sholat, di masjid, di musola apapun, cuma perbedaan penyebutan baik sebenarnya, ya. Penyebutan baik, penyebutan bedaannya. Kalau masjid, ya yang besar berarti masjid jami, yang bisa seluruh orang bisa. Kalau langgar, musola kecil, itu disebut. Intinya hanya sekedar beda penyebutan. Ya. Saya ketika diangkat menjadi ketua masjid, saya ke Masjid Al-Falah di Klaten. Karena Masjid Al-Falah itu masjid percontohan nasional, terbaik. Padahal yang pertama itu masjid yang di Jogokrian di Jogja, tapi saya belum ke situ. Jadi kebetulan saya ke Klaten, ya, saya mampir ke situ, ada Masjid Agung Al-Quds. Saya belajar manajemen, bahkan saya beli bukunya. Bagaimana cara kita ingin memakmurkan masjid ini. Sebenarnya tugas, alhamdulillah di masjid kita ini takmirnya itu dosen, doktor loh, masya Allah. Yang betul-betul tahu manage masjid itu, sehingga masjid ini betul-betul masya Allah, tabarakallah, ya. Nah kalau ketika yang memanage masjid itu orangnya mengerti, saya baca itu masya Allah. Setiap Jumat mereka ada pasar murah, kemudian ada wifi, anak-anak muda bisa ngumpul, kajian segala macam digerakkan, masya Allah, ya. Nah saya lagi berusaha mempraktekkan buku yang saya baca ini di Indralaya. Tapi tidak bisa ibarat kita membalikkan telapak tangan, Pak. Tidak bisa. Pelan-pelan. Sebab orang-orang yang mau berjuang untuk memakmurkan masjid ini tidak semua bisa. Bahkan pengurus masjid ketuanya itu digaji. Semua takmir masjid itu digaji. Dari ketua direkturnya sampai tukang bersihnya digaji. Tapi ternyata uangnya nggak habis-habis, nambah terus. Kenapa? Semakin nyaman, semakin nikmat umat ini pergi ke masjid, semakin banyak yang memberikan uangnya. Ya, terkait nama. Kemudian yang kedua, apa tadi lupa saya? Oh, masalah bujang tadi. Betul. Ketika laki-laki atau kita yang belum menikah ini kan disebutkan kalau dia belum menikah itu belum sempurna imannya. Nah, ketika dia sudah menikah, dia telah menyempurnakan iman setengahnya dan sempurnakan setengahnya lagi. Nah, terkait dengan masalah imam, saya sudah baca terkait syarat untuk menjadi imam ini. Ya, hadis ini menyebutkan bahwa ya mungkin akan lebih baik kalau dia sudah menikah. Tapi di situ disebutkan juga syaratnya bahwa tidak, beberapa kitab yang saya baca itu untuk syarat jadi imam tidak ada menikah dulu. Yang pertama itu bacaannya, kemudian paham dengan ilmu tentang ibadah, tentang sholat itu. Tidak ada. Nah maka ketika saya di Sudan pun, ketika kita di Mekah, di Saudi pun, yang jadi imam itu rata-rata ya namanya anak muda beriman, hafal Quran, kita yakin lah. Maksiat itu sedikit lah yang dia lakukan. Maka syaratnya itu satu, dia paham agama, paham dengan ilmu tentang sholat tadi, kemudian dia hafal Quran, dan kita yakin insya Allah apa yang dia baca, apa yang telah dilakukan, ya walaupun nah, maka kita lihat kembali derajat hadis ini, apakah saya untuk derajatnya mungkin belum terbaca apa sanadnya, sahih atau dhaif atau apa. Nanti mungkin sekali lagi saya datang ke sini, kita akan bahas itu ya. Saya baca kembali mungkin di Bukhari Muslim atau di Riyadhus Shalihin tentang sanad hadis ini. Tapi yang disebutkan di sini terkait dengan masalah imam, tidak ada syarat bahwa dia harus menikah. Tidak ada. Tapi masalah satu bacaan, kemudian tajwidnya, makharijal hurufnya, memang ada satu syarat yang menyebutkan dia lebih akbaru, lebih tua umurnya, atau orang yang lebih dulu tinggal di daerah situ. Tapi kita lihat dulu orang yang tinggal daerah itu tua, gimana bacaannya. Saya pernah lewat ketika mau ke Prabu Mulih, saya berhenti di satu masjid, imam bapak itulah azan dia juga, imam dia juga.
bacaannya itu na'udzubillah, Fatihahnya itu ya saya sampai ngulang sholatnya. Kenapa? Ketika bacaan Fatihahnya tidak benar kan? Karena sahnya sholat itu ketika bacaan Fatihahnya benar gitu. Ya. Dan ini saya pikir nggak benar. Kenapa? Tajwidnya dari awal sampai akhir itu tidak benar. Penyebutan makharijul huruf pun nggak benar. Alhamdulillah sekarang sudah diganti imamnya. Karena saya mengusulkan, mohon maaf, mohon izin, masjid ini bagus, besar, tapi mohon maaf bisa dicari imam yang lebih fasih gitu. Untuk menjadi, karena masjid ini besar, pinggir jalan, tempat musafir datang dan sholat seterusnya. Alhamdulillah sudah diganti imamnya. Ya. Nah jadi itu Pak terkait dengan masalah nikah tadi atau terkait dengan masalah imam yang saya baca tidak ada syarat imam itu harus menikah. Tapi terkait masalah keimanan, ya saya yakin kalau udah hafal Quran, paham agama, imannya kuat insya Allah. Ya. Nah tinggal kalau imam kita nih belum ada bini, belum nikah, carikan. Ya enggak? Mungkin ada jamaah punya anak gadis. Idza jaa man tardawnakum fazawiju. Kalau ada seorang laki-laki datang soleh hafal Quran, siapa yang nak galak jadikan mantu? Ya enggak? Nah, Pak, kalau ada anak gadis, imam masih bujang, kalau kau nikah dengan anakku, tidak apa-apa Pak, tawarkan. Apalagi ini jalan surga ini, ya. Masya Allah, tabarakallah. Ini ya, cukup kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup doa atau dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdal syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqa min ba'diha tafarraqan ma'suma wa la taj'alu fina wa la ma'ana syaqiyya wa la marhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna imanan kamila. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan sadiqa wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka rizqan wasi'a halalan tayyiban barakan fihi ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal المجاهدين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وانصرهم في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا معزرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المبتدعة أعداءك أعداء الدين اللهم شتت سمنهم ومزق جمعهم إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل اللهم بارك هذا المسجد وبارك مؤسسها وبارك لجنتها وبارك محسنها وبارك كل من ساهم في هذا المسجد ببناء هذا المسجد يا الله يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسجدا إلا بنيته ولا مسجدا إلا بنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.